Sebenarnya nggak ada niatan buat masuk situ sih. Jadi kan dari UIN sendiri itu kan ada ujian PTAPPI. Kalau semisal nggak lolos, mondok. Kalau lolos itu nggak Oh, perlu nggak mondok. nggak perlu mondok. Ketika kuliah di sini harus wajib bisa berbahasa Arab nggak sih? Kan ini UIN ya, Universitas Islam Negeri. Gitu. Mahasiswa sama mahasiswinya itu bakalan menjadi ustadz sama ustazah nggak sih? Ini kan UIN juga nih, UIN lagi. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Agung Brambola Channel. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sedang berada di UIN Saizu Purwokerto, atau yang sebelumnya itu IAIN Purwokerto kayak gitu ya. Nah sekarang itu udah ganti jadi UIN Saizu Purwokerto. Nah di sini saya akan kepoin mengenai kuliah di sini gimana sih, bagaimana sih kayak gitu ya. Nah di sini untuk yang akan saya kepoin ini ada salah satu mahasiswi dari UIN Saizu. Nah nanti bakalan jelasin nih kuliah di sini gimana sih gitu ya. Untuk mempersingkat waktu mungkin langsung perkenalan aja ya Mbak. Sebelumnya dengan Mbak siapa, terus fakultas, prodi sama asalnya mana nih? Ya, perkenalkan nama saya Alia ya, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah semester 4 sekarang. Asalnya Purbalingga. Iya. Pertama nih Mbak, untuk dulu pas masuk di sini tuh masuk lewat jalur apa? Kalau kalau yang di kampus luar kan kayak SNMPTN, SBMPTN gitu kan. Kalau yang di sini gimana sih? Kalau aku sendiri tuh masuknya lewat jalur Mandiri 4. Jadi jalur terakhir di Universitas UIN ya UIN. Jadi karena emang pilihan terakhir, karena emang udah mepet banget, jadi ya udahlah ikut Mandiri 4 gitu. Itu. Sebelumnya cuma daftar ini aja atau daftar ke kampus lain juga sih? Kampus lain juga. Jadi UIN itu termasuk kampus terakhir sih, pilihan terakhir ya. Sebelumnya karena emang nggak ada keinginan buat masuk sini, tapi karena emang udah mepet banget ya udahlah nggak apa-apa. Sebelumnya daftar mana aja tuh kalau boleh tahu, Mbak? Eh dulu pernah masuk SNMPTN itu mendaftarnya Undip karena emang ambis banget ya. Itu Undip Farmasi, terus juga sempet daftar di Unsud juga itu nggak lolos. Terus Telkom, jadi pilihan terakhir tuh Telkom sama ini. Kan Telkom udah sempet bayar, cuman karena emang biayanya terlalu mahal, jadi mungkin milih yang ini aja gitu sih. Akhirnya kuliah di UIN Saizu Purwokerto ini ya. Iya. Oh, sebelumnya gimana nih Mbak kabarnya? Lupa malah. Ya alhamdulillah lah, sehat. Sehat ya? Alhamdulillah ya. Puasa ya? Puasa. Untuk biaya kuliah di sini berapa tuh Mbak? Dapat UKT berapa tuh? Kalau aku dapat UKT 3 juta, itu jadi sebenarnya paling tinggi tuh kalau di tahunnya aku tuh 3 juta, cuman nggak tahu kalau sekarang kan udah jadi UIN, terus juga mau ada pengembangan bangunan-bangunan gitu kan, terus mungkin nanti di tahun selanjutnya bisa jadi naik mungkin ya. Bisa dikatakan murah atau mahal tuh menurut? Murah sih, soalnya kayak lihat dari saya kan punya kakak juga itu apa di UIN Wali Songo itu ya bisa dibandingkan lah, harganya juga lebih murah sini gitu. Terus sama universitas-universitas lain mungkin ya bisa dilihat lah. Ini tadi perbankan syariah. Kalau boleh tahu kenapa tuh alasannya milih jurusan itu tuh Mbak? Sebenarnya nggak ada niatan buat masuk situ sih, karena emang pas Mandiri 4 itu jadi cuman beberapa prodi aja yang tersisa gitu, yang kuotanya ya kira-kira apa ya masih bisa. Terus pas itu juga yang di pikiran aku tuh mending jurusannya ya itu perbankan syariah, jadinya ya udahlah masuk situ. Ya benar-benar nggak ini banget sih. Coba-coba gitu deh Iya. ya. Pas awal lagi tuh kan dulu pasti daftar
di sini melalui beberapa tahap atau proses ya. Yang saya dengar gitu ya, kalau misal kuliah di sini tuh harus mondok dulu, itu benar nggak sih? Jadi kan dari UIN sendiri itu kan ada ujian PTAPPI. Jadi kayak baca tulis Al-Quran sama praktek pengalaman ibadah. Itu kalau semisal, jadi di awal kita bakal dikasih ujian itu. Kalau semisal nggak lolos, itu kalau di pas tahunnya saya tuh suruh apa jadi nggak wajib mondok sih, cuman kalau nggak lolos mondok gitu. Tapi kalau lolos itu nggak Oh, perlu mondok. nggak perlu mondok kalau di tahunnya saya. Tapi kalau di tahun setelah saya tuh wajib mondok, walaupun lolos nggak lolos tetap wajib mondok. Cuman tahun ini belum tahu sih gimana sistemnya. Ya, jadi beda-beda setiap tahun. Kirain kalau misal masuk sini harus mondok kayak gitu. Enggak, ya emang gitu pandangan orang-orang sih, memang harus mondok gitu, tapi yang tanya enggak sih. Kalau dari Mbak Alia sendiri lolos tes itu atau Enggak, gimana? kalau aku Oh, enggak. berarti Ya lagi apa saya kan pernah nyoba pertama itu nggak lolos, terus akhirnya mondok itu juga nggak lolos terus mondok. Jadi semester 3 baru aktif mondok. Itu pun juga kan kita kan mondok itu dari pondok tuh juga harus ada rekomendasi baru kita tuh bisa ikut tes BTAPPI gitu. Nah, sedangkan aku pas kemarin itu nggak dapat rekomendasi, akhirnya belum bisa ikut tes BTAPPI. Terus ya sampai sekarang masih mondok sih buat tes BTAPPI-nya. mondok biasanya ada biayanya ya? Pondok ada biayanya, setiap pondok beda-beda. Kadang ada yang tergantung sih kita milihnya, kadang ada yang murah-murah banget, kadang ada yang mahal-mahal banget gitu. Ya tergantung lah, pinter-pinter aja milih pondok. Kalau dari Mbak Alia sendiri kebagian berapa tuh biaya berapa? Jadi pas awal itu eh, mau dapat pondok namanya ya enggak lah, nggak usah disebut namanya. Ya. Itu pondoknya mahal ya, termasuknya mahal dari sekian pondok. Itu sekitar 2.300.000 lebih itu pas masuk. Terus akhirnya apa kesini udah masuk di pondok itu sekitar 6 bulanan nggak dapat rekomendasi, terus akhirnya ya udahlah keluar aja karena emang dari pondoknya sendiri sistemnya emang nggak jelas, jadi ya udahlah milih yang lebih murah aja sekarang. Jadi pindah ya. Terus ada juga soalnya yang lebih murah, terus kita bisa dapat rekomendasi lebih gampang di situ, jadi ya udah yang lain aja gitu. 2.300.000 karena terlalu mahal pindah itu ya. Mm-mm. Terus sekarang berarti jadi Sekarang 150. per bulan. Iya. Uh, Enggak, bukan 100 per bulannya karena itu ngalong, tapi kalau nggak ngalong juga 150 per bulannya. Ada yang kayak gitu, jadi emang ada yang murah banget, ada yang mahal banget, jadi pintar-pintarnya kita buat milih pondok sih sebenarnya. kalau dibandingkan dengan yang tadi berarti beda Iya, jauh banget. soalnya emang ya sebenarnya sih fasilitas juga sih pengaruhnya, kadang kayak yang lebih mahal itu ya fasilitasnya lebih lengkap kayak gitu paling. Dan sekarang berarti sudah lolos tes? Belum, Oh, belum. masih mondok ya. Habis mondok nanti tes. Iya, Tesnya terus di sini. tesnya ya di sini. Kuliah di Sambi mondok itu boleh ya gitu ya. Iya, boleh. Nah, emang kayak gitu kalau di sini kebanyakan. Jadi jurusan perbankan syariah ya, Mbak. Itu belajar apa aja tuh di situ? Kalau perbankan syariah tuh ya paling akuntansi, terus manajemen keuangan, terus cara kita praktek di bank itu gimana simulasinya kayak gitu sih. Kalau sekarang udah mulai menjurus ke situ. Iya, kayak yang kerja di bank syariah gitu ya. Pas kuliah ini lagi sibuk apa berarti Mbak? Semester 4 berarti ya? Iya. Selain kuliah ya sibuk paling ikut kegiatan organisasi kayak gitu. Kuliahnya online atau offline? Kadang online, kadang offline. Tergantung dosen sih, kadang masih ada kayak gitunya. Jadi mengikuti organisasi ya. Organisasinya apa aja tuh Mbak? Organisasi Banyak atau enggak. cuma biasanya Cuman, ada juga yang ambis gitu kan? ya, Mengejar banyak orang. iya benar-benar. Kalau aku sendiri sih cuman 2 komunitas Creative Entrepreneur Organization itu dari FEBI sendiri, terus sama Forum Mahasiswa Purbalingga Perwira UIN Saizu. Jadi kayak forumnya mahasiswa Purbalingga dari UIN itu. Ya apa ya, kalau saya sendiri sih sebenarnya pengen kayak masuk ke Dema kayak gitu, udah ada rencana, cuman kayak mikir lagi saya masih
fokus pondok, terus takut nggak bisa bagi waktunya. Mungkin nanti kalau udah lulus PTN-PPI bisa daftar ke situ. Untuk alasannya kenapa nih? Kan banyak mahasiswa yang kuliah langsung pulang terus tidur gitu mungkin ya, kosan gitu. Nah itu kenapa tuh lebih milih ya bisa dikatakan sebagai aktif menjadi mahasiswi organisatoris gitu, kenapa tuh? Ya karena kalau dari aku sendiri sih kan pas SMA ini kayak masih pasif gitulah, jadi kayak punya niatan pas kalau kuliah itu pengen apa jadi aktivis gitu, jadi ya ikut-ikut organisasi, terus ikut kepanitiaan kayak gitu sih. Ya udah ada kayak niatan dari dalam sendiri-sendiri buat nanti pas kuliah aktif kayak gitu. Samping kuliah ini juga ya pengen nambah pengalaman baru juga ya selain kuliah doang. Ya. Ketika kuliah di sini harus wajib bisa berbahasa Arab nggak sih? Kan ini UIN ya, Universitas Islam Negeri gitu. Enggak wajib, enggak. Aku aja nggak bisa. Nggak bisa. Cuman kalau mahasiswa Fakultas Bahasa Arab lah emang itu harus fakultas prodi Bahasa Arab. Nah, itu harus. Jadi nggak wajib ya. Ketika kuliah nih Mbak, kan ini sudah mencapai 2 tahun lah ya, 4 semester. Itu mata kuliah apa nih yang paling disukai? Yang disukai kayak praktik simulasi perbankan, itu kan jadi kayak ada prakteknya juga, ada materi, ada praktek, kan itu jadi lebih ngena ya, jadi lebih inget lah kira-kira itu. Terus untuk dosennya ada nggak tuh yang mungkin enak banget nih ngasih nilainya mungkin gitu ya? Oh, kalau dosen yang ngasih nilainya enak ada sih. Kalau sekarang ya ada. Siapa tuh? Sebutin ya. Ya Ibu Siti Maksumah. Ada. Dosen apa ya? Dosen manajemen. Sejauh ini atau sampai saat ini hal yang paling berkesan apa tuh selama kuliah di sini? Kalau aku sendiri sih ya paling kalau kuliah ya enaknya bisa ini ya apa kenal sama orang-orang dari daerah, nggak cuma di satu daerah aja tapi daerah-daerah lain juga. Terus selama kuliah di sini tuh kan aku ikut kepanitiaan, yang paling berkesan tuh kepanitiaan yang kemarin itu ada Feby Festival, itu berkesan banget buat aku karena itu besar juga, acaranya besar, terus kita ngundang artis, itu benar-benar berkesan banget sih buat aku itu. Hal yang paling berkesan itu ya. Terus hal yang paling menjadi kendala atau menjadi tantangan tuh selama sejauh ini ada? Ya ada. Ya? Kan aku kan basicnya jurusan IPA ya Mas, IPA, itu ya. jurusan IPA, terus masuknya yang basicnya jurusan IPS itu benar-benar awalnya tuh berat banget karena emang apa pelajaran-pelajarannya tuh nggak ada hubungannya sama IPA ya. Itu terus ya semakin kesini sih semakin kayak ya apa ya nerima kayak gitu, cuman ya emang masih merasa kayak kok kayak gini ya materinya sama sekali nggak ngerti, itu paling tantangan. Berarti tantangan terberatnya itu ketika apa yang sedang dijalani itu nggak sesuai dengan yang sudah dipelajari sebelumnya pas SMA gitu ya. Berarti ya bisa dikatakan sebagai ini ya salah ini sih apa salah jurusan gitu ya. Ya mungkin bisa jadi. Kan berarti IPA terus ininya perbankan ekonomi kayak gitu lah ya. Sosial. Oke. Tapi nggak apa sih ya, yang terpenting mau belajar aja sih ya. Bener. Oh ya, untuk kuliah di sini ya mungkin mahasiswa sama mahasiswinya itu bakalan menjadi ustadz sama ustazah nggak sih? Ini kan UIN juga nih, UIN lagi. Aduh, enggak lah, enggak harus. Ya banyak juga yang jadi apa? Kalau dari Feby sendiri kan justru malah Feby itu dikenalnya fakultas yang paling stylish lah ibaratnya kalau di sini. Ekonomis ya. Iya bener, stylish terus ini. Kalau dilihat-lihat sih nggak banyak ya yang jadi apa ustadz ustazah. Kalau dari mungkin dari satu jurusan ada yang emang diarahkan ke situ tapi nggak semuanya kayak gitu. Tergantung anak-anaknya juga berarti ya. Yeah. Nah selanjutnya lagi untuk jurusan dari Mbaknya sendiri perbankan syariah itu prospek kerjanya apa tuh nanti yang untuk kedepannya kira-kira bisa jadi apa aja, bisa daftar kemana aja? Kalau dari perbankan syariah ya paling ini sih ke bank, terus jadi konsultan keuangan, iya kayak gitu. Kan ada ekonomi syariahnya juga, jadi nggak perbankan semua. Terus kadang ada juga yang kerja di
kayak kantor-kantor zakat kan ada manajemen zakat Oh, wakaf juga kayak gitu sih. prospek kerjanya tadi di dunia perbankan itu ya, terus konsultan Konsultan keuangan. keuangan sama yang di bagian zakat-zakat gitu ya. Ya semoga sih nggak selalu ke situ lah, masih banyak Oh, iya, karena benar. emang apa kalau dilihat kan sekarang nggak harus apa jurusan ini, masih banyak juga lowongan-lowongan yang kiranya kayak semua jurusan kayak gitu kan, nggak banyak. Mahasiswi UIN di sini ciri khasnya apa tuh? Ciri Ada nggak khas, ada yang menjadi ciri khas? ciri Apakah khasnya ya ini paling pakaiannya kelihatan syariah banget sih, kalau kecuali VP sih. Kalau VP sih nggak terlalu kelihatan banget, tapi kalau kayak mahasiswa yang sekitar sini nih yang di apa pusat itu emang kebanyakan sih aku lihat sih kayak kalem-kalem, terus kayak lebih sopan ya mungkin, terus pakaiannya juga lebih ya kayak gitu tertutup syariah kayak gitulah. ya, Ciri berarti khasnya. untuk ciri khasnya gitu ya lebih syariah gitu ya dibandingkan dengan kampus lain gitu ya. Jadi sih masuk akal sih. Oh ya kali kalau dari Mbak Lia sendiri kampusnya di mana nih? Di sini Di atau sana, di seberang sana. oh yang itu gedung baru? Gimana tuh pas di ruangan kelas pas offline itu enak nggak? Ada kekurangan fasilitas yang nggak enak kayak gitu? Fasilitas sih ya udah enak lah ya, cuman kalau aku sendiri sih kurang serak kursinya. Kenapa tuh? Kursinya emang kenapa? Kayu? Enggak, Oh, enggak. antara kursi syariah sama kursi VB itu masih enakan kursi syariah sih, kayak lebih apa ya, Nyaman. lebih nyaman aja kalau di itu, cuman ya nggak apa-apa lah. S1 berarti ya? Udah setengah perjalanan nih mencapai gelarnya gitu ya. Kira-kira nih setelah lulus ada rencana apa tuh? Setelah lulus langsung kerja atau malah mau langsung nikah? Barangkali. Kalau setelah lulus paling ini apa kayak healing dulu lah ya. Kayak Oh, siap. itu, terus habis itu mungkin mikir pengen punya bisnis, terus ntar juga mungkin pengen cita-citanya sih sebenarnya pengen masuk di BUMN ya, pengen banget ya Allah. Amin Itu, ya. amin ya. Itu sih buat kedepannya. Semoga rencana kedepannya ya terlaksana dan tercapai gitu ya. Amin. Ada nggak nih untuk tips-tips buat calon mahasiswa baru yang pengen daftar ke UIN Saizu Purwokerto? Kira-kira apa tuh Mbak? Ada nggak? Biar ya seenggaknya biar nggak kaget gitu dengan dunia perkuliahan di sini kayak gitu. Ada nggak? Buat mahasiswa yang mau calon mahasiswa yang mau masuk Universitas UIN Saizu Purwokerto ini tuh kayak nggak usah kalian tuh berpikiran apa ya, pasti kalian tuh pikirnya ini UIN tuh mondok terus fakultas apa universitasnya islami banget, tapi ternyata tuh kalian apa ya nggak perlu pikir kayak gitu, karena emang kehidupan di universitas ini tuh nggak semengerikan yang kalian pikir kayak gitu ya. Kayak wajib mondok, mungkin nanti di tahun kalian ada sistemnya lagi ya, berharapnya sih bisa dihapuskan lah ya. Itu terus, tapi kalau kehidupan dari UIN sendiri tuh nggak se apa ya, nggak semuanya tentang Islam kayak gitu ya. Ada juga yang apa sih ya, kayak ibaratnya kayak kampus-kampus lain gitulah, nggak semuanya tentang Islam, Nggak melulu tentang nggak melulu keislaman tentang gitu ya. keislaman. Nah, jadi ya nggak usah takut lah buat daftar sini, daftar aja nggak apa-apa gitu. Karena juga sebentar lagi kan UIN juga mau nambah fakultas baru, fakultas IPA. Kalau di sini kan fakultas IPA baru satu, itu nanti ada fakultas baru di Purbalingga. Oh ya sebelum ditutup nih Mbak, ini kan di sini asalnya tadi Purbalingga, berarti ya bisa dikatakan anak rantau lah ya, nggak di rumah sih gitu. Iya, Walaupun ya tahu sedikit-sedikit. iya. Dan terdekat. Nah itu berapa tuh untuk uang saku dari orang tua kalau boleh tahu deh? Dikasih sebulan sekali, setahun sekali atau seminggu sekali loh? Kalau aku sendiri sih sebulan sekali itu sekitar 500 lah, 500. Itu lebih atau kurang? Bisa jadi lebih kalau emang lagi kebutuhannya emang lagi banyak, kayak kan ngeprint juga kan ini. Kayak uang yang biasa yang dikeluarkan sehari, kira-kira habis berapa tuh? Bisa habis berapa ya? Kalau
buat makan doang sih paling buat sehari itu 20.000 lah. Maksimal 20.000. Iya itu kalau sama jajan ya 20.000 lah. Batasin sendiri. Sehari bisa ngeluarin uang 20.000 ya. Iya. Oke. Dengan uang segitu dan makanan yang ada di Purwokerto ini tergolong murah atau mahal tuh? Murah. Dibandingkan dengan Purbalingga gitu ya. Jelas murah sini sih. Oh, murah sini. Lebih murah sini, terus juga lebih beragam sini, lebih banyak makanannya kalau di sini. Oh ya, tadi yang biaya mondok berapa tadi Mbak? Berarti Mbak 100. Itu kalau yang aku sekarang Iya, kan sekarang. beda-beda setiap pondok beda-beda. Kan banyak pondok Mitra Yayan tuh Mitra Uin tuh banyak banget. Kalau yang sekarang sih aku yang Ngalong itu ya. Jadi Ngalong tuh kayak kita ngaji cuman malamnya doang, tapi kita ngekos gitu. Itu 100.000 per bulannya. Kalau yang menetap di situ 150.000. Oke, terakhir nih Mbak. Kira-kira ada nggak nih harapan untuk kampus UIN Sayyidina Purwokerto biar lebih baik lagi? Mungkin pas kuliah di sini banyak mendapati kendala-kendala ini gitu, biar kedepannya biar lebih baik lagi, ada nggak tuh? Ya harapannya semoga kampus Universitas Islam Negeri Saifuddin Purwokerto bisa lebih baik lagi dalam hal apapun, khususnya dalam pengembangan mahasiswanya. Terus nanti kan banyak fakultas baru-baru lagi, itu lebih lebih baik, lebih lancar lah intinya. Enggak, kalau semisal ya sih jangan terlalu bisnis banget itu intinya. Soalnya pondoknya tuh kayak ada beberapa yang mengandalkan bisnis banget sih, itu bisa pengaturannya lah perbaiki lagi. Seperti itu harapannya ya. Ya. Oke, siap. Dan mungkin seperti itu aja ya Mbak. Dan ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang sudah berminat di sini gitu ya. Jadi seperti itu tuh untuk pengalaman dari Mbak Alia ya mengenai kuliah di sini di UIN Sayyidina Purwokerto itu seperti ini kayak gitu. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Alia ya yang sudah berkenan ditanya-tanya. Maaf juga kalau misal jawabannya enggak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Siap. Buat Mbak Alia ya, sukses terus ya buat kuliahnya, semoga bisa cepat-cepat mendapatkan gelarnya gitu ya. Tepat waktu, malah bisa cepat lulus gitu ya. Oke, seperti itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat, dan semisal selama perbincangan ini ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya Agung Priambodo izin pamit, dan saya Alia izin pamit juga. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu.